Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan safari Ramadan ke Masjid Tiban yang berlokasi di Sananduren. Mari kita ikuti perjalanan kita. Alhamdulillah, perjalanan kita pada siang hari ini sudah sampai di lokasi yang menurut kata orang Masjid Tiban ternyata bukan Masjid Tiban, yaitu pondok sebagai media dakwah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan langsung oleh pengurus pondok pesantren Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah. Pondok pesantren Biharu Bahri Asali Fadhoilir Rahmah. Fadhoilir Rahmah. Dengan Bapak Ustadz Purnomo. Monggo Purwanto. Bapak Purwanto, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kali ini sebagai sarana klarifikasi untuk berita yang selama ini beredar pada masyarakat umum yang mengatakan ini Masjid Tiban, Masjid Jin dibangun dalam satu malam dan lain sebagainya. Kami menyatakan bahwa berita itu sebenarnya tidak benar. Itu adalah berita bohong atau hoak yang kami sendiri pun tidak tahu siapa yang awalnya menyebarkan itu dan apa tujuannya, seperti itu. Yang sebenarnya ini bukan masjid, ini adalah bangunan pondok pesantren yang berawal atau perintisannya itu sejak tahun 1963. Jadi sejak tahun itu beliau almarhum Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdholuddin Soleh Al-Mahbub Rahmat Alam selaku pendiri dan pengasuh itu sepulang dari pondok pesantren, beliau dulu pernah mondok di Sidorangu. Beliau adalah muridnya Yai Haji Sahlan Tholib di Pondok Sidorangu Krian Sidoarjo. Nah, pada tahun 63 itu sepulangnya beliau dari pondok sana, itu banyak orang-orang atau warga sekitar yang belajar ke sini. Tapi mereka masih pulang pergi setiap hari di rumahnya beliau itu. Jadi waktu tahun 63 itu sudah banyak orang-orang atau warga sekitar yang ngaji ke sini. Nah, dari tahun ke tahun masih belum ada, masih rumah. Tahun 63 itu masih rumah tempat tinggalnya beliau sama musola untuk ngaji. Waktu itu memang sudah ada musola. Cikal bakalnya pondok ini. Terus dari tahun ke tahun itu mulai ada santri-santri atau yang belajar ke sini, kalau istilahnya yang dari luar daerah, artinya dari luar Malang, baik itu dari Ponorogo, Banyuwangi, juga Trenggalek, juga bahkan ada yang dari luar, awalnya itu luar Jawa, itu yang dari Lampung. Yang jadi awalnya. Untuk santrinya itu tidak dari daerah Malang aja, Mas? Untuk dari luar kota juga banyak. Ini saya ceritakan mulai dari awal-awalnya. Waktu itu belum menjadi, sudah ada orang Lampung yang belajar ke sini itu belum menjadi pondok. Lah, untuk kan artinya masih rumah tempat tinggal. Kalau untuk pulang pergi setiap hari untuk mereka yang datang dari jauh itu kan tidak mungkin. Lah, terpaksa kan harus bermalam di sini. Lah, peraturan desa waktu itu setiap orang yang bermalam di suatu desa, di rumah warga suatu desa itu kan harus setiap 3 hari lapor ke aparat desa RT RW setempat. Lah, berawal dari situ akhirnya Romo Yai mengajukan surat izin ke Departemen Agama Kecamatan Bendungan, Kecamatan Turen, agar rumahnya beliau itu diizinkan atau disetatuskan menjadi pondok pesantren. Seperti itulah. Akhirnya pada tahun 1978 dapat izin resmi dari kecamatan sebagai pondok pesantren dengan nama awal itu Bahru Asali Fadhoilir Rahmah. Akhirnya pada tahun 92 disempurnakan menjadi Biharu
Bahri Asali Fadhoili Rohmah itu. Jadi nggak benar Pak Ustadz ya untuk rumor yang di kalangan masyarakat yang katanya dibangun oleh jin ini? Tidak benar sekali. Nah, ini melanjutkan cerita sejarah dulu. Nah, pada tahun 78 itu, walaupun sudah resmi menjadi pondok, tapi belum ada bangunan yang seperti ini. Masih rumah sama musola untuk ngaji. Lah, mulai pembangunan, ada pembangunan itu tahun peletakan batu pertama, artinya perubahan dari rumah ke bangunan pondok itu tahun 1988 awal. Jadi untuk tahap pembangunan awalnya ini. Iya, tahap pertama. Peletakan batu pertama itu untuk tahap pertama sampai tahun 1992. Terus berhenti sementara, kita terkendala dengan kepengurusan IMB. Ngurus IMB-nya lama sekali sampai kepala dinasnya berganti, sampai lama lagi akhirnya terbit. Terus melanjutkan untuk pembangunan kedua itu tahun 99 awal sampai sekarang. Jadi yang besar ini sebenarnya mulai tahun 99 itu. Untuk yang bangunan yang besar ini bisa dikatakan tahap yang kedua lah. Jadi karena kendala pengurusan IMB. Jadi kalau yang awalnya itu ya bahan-bahannya yang digunakan masih sederhana sekali, masih batu bata sama pasir sama gamping. Bahkan ada yang adonan untuk menyatukan batu bata itu pakai lumpur seperti itu. Nanti bisa kita lihat, bisa kita kunjungi. Mau tanya Pak Ustadz, itu kan rumor di masyarakat katanya kalau untuk material sendiri, kalau lokasi masuknya itu kan aksesnya kecil. Nah itu yang jadi rumor di masyarakat kan katanya kalau mau ngecor tiba-tiba material sudah lengkap. Apa betul itu yang mendatangkan masalah lembut atau manusia? Mohon penjelasan. Banyak sekali faktor yang beredar di masyarakat yang menyebabkan timbulnya isu muncul sendiri dan lain sebagainya itulah. Memang mereka kesininya itu kebanyakan itu tidak waktu hari kerja. Kebanyakan jadi mereka datang sudah jadi. Hanya satu hari pas hari Minggu. Nah, disitulah posisi kita tidak bekerja, para santri tidak bekerja. Yang bekerja mungkin hanya sebagian orang-orang yang jamaah yang istilahnya melakukan istilahnya tabaruk istiqomah secara istiqomah ke sini. Nah, kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena seandainya mereka datang ke sini di hari biasa seperti hari Senin sampai Sabtu, dan di sini minimal dari pagi sampai sore, mereka akan tahu proses pengerjaannya. Nah, kalau dikatakan materialnya tidak terlihat di lokasi yang dibangun, ya kita mendatangkan bahan materialnya secukupnya ke lokasi yang dibangun. Sebetulnya kalau untuk materialnya juga dikirim pakai mobil. Kita pesan dulu. Sekarang kan sudah gampang. Hari ini seumpama nanti ngecor, ya kita pesan pasir sekian truk, nanti kita pesan semen sekian bal. Kalau menurut seperti info di kalangan masyarakat kan, kalau mau ngecor materialnya nggak ada, tiba-tiba ada. Yang menjadi isu kan itu sebetulnya. Itu kami bisa memahami. Toh mereka juga tidak meminta penjelasan kepada kita, itu anggapan mereka lah. Kalau zaman sekarang wong pesan semen, pesan material itu kan gampang, tidak sampai 1 jam sudah bisa dikirim kan, seperti itu. Sekarang serba canggih. Nah, salah satu yang menyebabkan isu muncul sendiri dan lain sebagainya itu adalah mereka istilahnya menyaksikan material atau ornamen-ornamen yang ada di sini ini tidak ada di tempat lain. Nah, itulah beda dari salah satu yang menyebabkan isu itulah. Kalau seandainya mereka bertanya kepada kita, kami pun bisa menjelaskan itu, karena kita punya percetakan sendiri untuk ornamennya. Kita bisa dan ornamen-ornamen yang dicetak itu tidak dijual belikan, makanya tidak ada di tempat lain. Jadi untuk ornamennya khusus untuk bangunan pondok ini aja dibuat, memang khusus lah. Kalau untuk kaligrafi itu sebagian besar adalah nama pondok ini, Biharu Bahri Asali Fadhoili Rohmah. Cuman model dan motifnya berbeda-beda. Ada yang lurus, ada yang bentuk bulat-bulat seperti itu dan lain sebagainya. Namanya seni. Terima kasih Pak Ustadz untuk informasinya mengenai ada yang ini.
Untuk lebih lanjutnya, apakah bisa kita jalan-jalan yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa bangunan ini awalnya itu materialnya seadanya, itu bisa kita buktikan sendiri, bisa kita cek. Monggo. Sampai sini. Nah, yang ini yang mau untuk pintu masuknya sebelah selatan. Yang pertama, dalamnya, yang dalam lama yang dulu untuk merintis, yang saya sebutkan tadi sebagai rumahnya pengasuh. Nah. Oh, ini dalamnya pengasuh yang pertama, Pak Ustadz ya? Dalam. Kita sudah masuk ke lokasi dalamnya pengasuh atau pendiri pondok pesantren. Ini dalam yang dulu, sekarang sudah tidak. Yang dulu yang saya ceritakan tadi awalnya itu ini, seperti ini. Ya. Iya. Ini kan hanya yang sudah lapisan ada semennya ini kan, ketika bangunan yang belum bersemen itu keropos, itu dilapisi pakai semen. Yang ini yang sudah ada semennya ini hanya lapisan luarnya saja, kok gelap sih. Jadi ini awalnya musola, Pak Ustadz. Cikal bakalnya pondok pesantren ini. Ini untuk musola yang dulu digunakan untuk ngaji waktu belum ada pondok. Belum ada pondoknya. Masih cikal bakalnya pondok. Sekarang dialihfungsikan. Ini ya tetap untuk musola, cuman apa istilahnya juga untuk musola wanita. Kalau yang di atas itu penuh, itu biasanya disambung di sini seperti itu. Nah, seperti ini yang saya bilang tadi, yang belum bahan-bahan yang belum permanen itu, ya seperti ini. Ini yang belum ditempel. Nah ini kan masih. Nah, ini sudah ketika kroposnya sudah parah, baru ditempel atau dilapisi yang pakai semen seperti ini. Seperti itu tadi, yang seperti yang atas itu memang sudah parah, seperti kerowoknya sudah parah, terus ditempel seperti itu. Lanjut ke atas. Ini ruangan yang dulu digunakan untuk belajar ngaji, tapi ketika dulu belum keramikan seperti ini. Masih belum keramik ini, masih ya seperti itu tadi, tembok yang batu bata sama pasir sama gamping itu tadi. Masih tembok tapi belum diaci. Ini sampai sana untuk untuk santri-santri ngaji. Sampai sini. Panjang Pak Ustadz ya? Karena gini, santri-santri yang ada waktu niku kan masih belasan orang. Jadi tinggalnya ya masih bersama Romo Yai itu ya. Untuk yang lajang jadi satu ruangan itu. Kalau dulu kan memang tradisi mondok itu ala kadarnya. Kalau bisa nggak pulang, tidur di tempatnya ngaji. Kalau sekarang kalau bisa pulang. Terus sekarang ini sudah kalau yang ruangan ini sudah dialihfungsikan untuk istirahat jamaah-jamaah yang istiqomah ke sini. Gitu. Terus kita lihat lagi yang bagian sini. Untuk bangunannya sendiri ini tingkat berapa Pak Ustadz? Kalau sekarang itu yang ada itu sudah 10 lantai. Nah, yang 10 sudah tingkat. jadi. Nah, maksudnya 10 tingkat itu yang tersusun dan diliwati oleh lift. Nah, seperti itu. Oh, ada liftnya juga? Cuman untuk liftnya sementara belum digunakan untuk umum karena masih keterbatasan suplai listriknya. Jadi sering jeglek kalau digunakan untuk umum. Nah, terus ini menara yang tertinggi tahun 1992. Oh, yang sebelah selatan ini? Ini. Oh, ini Pak Ustadz ya? Menaranya ini. Oh, jadi yang awal? Tahap pertama itu menara yang tertinggi ini. Tapi ini pun masih menggunakan bahan-bahan yang belum permanen, masih pakai bata. Masih bata sama pasir yang seperti yang tadi. Nah, ini ketika sudah kerowok seperti ini, yang sudah puara itu terus
baru diganti ditempel dengan yang lebih bagus kualitasnya. Nah ini seperti ini yang masih tahap pembangunan, ini juga untuk musola. Yang sebelah ini juga untuk musola, masih tahap pembangunan ornamen, pemasangan ornamennya seperti ini. Jadi untuk yang dikatakan yang mengisukan ini dibangun oleh jin, ya mereka itu jin-jin ya. Jin nggak pakai makan. Nah ini masih tahap untuk tahap pembangunan, tahap finishing. Nah, seperti ini prosesnya, ditempel-tempel dulu satu persatu, satu bagian. Nanti setelah itu kalau kita memberi nama itu diaci atau dihaluskan pakai semen yang spasi-spasinya ini kita kalau kita menyebutnya itu dibenangi ya, seperti itu. Benangan. Benangi. Nanti jadi setelah itu dicat. Ornamennya untuk tiap bangunan nggak sama Pak Ustadz ya? Seperti itu motifnya. Cuman kalau komponen-komponennya banyak yang sama. Misalnya list yang model gini di mana-mana bangunan juga ada. Yang seperti ini juga nama pondok ini juga ada. Cuman penyusunan atau rangkaian bentuknya menyesuaikan dengan yang diistikharahkan oleh pengasuh dulu, seperti itu. Seperti ini model-modelnya kan seperti ini. Dan nanti di tempat lain ini seperti bentuk yang lain seperti itu. Tapi biar serasi dengan bangunan yang akan ditempati. Ini khusus untuk pria aja. Untuk pria. Kalau untuk yang wanita di belakang itu nyambungnya sampai bawah tadi. Terus ini yang dalam yang dulu ditempati oleh pengasuh. Gelap. Di lampu nih. Nah, dulu tahun 63 itu ya ini termasuk dalamnya pengasuh. Dalam yang ditempati oleh pengasuh. Untuk sekarang dalam ini masih ditempati sama penerusnya? Mboten, yang sekarang ini biasanya ya itu untuk lokasi ruang istirahat jamaah-jamaah. Terus yang sekarang ditempati itu dalam yang lantai 4. Dulu kita masih ngeten iki, masih ala kadarnya. Sekarang banyak material-material yang lebih praktis. Ini dulu di sini ada musola panggung. Nah, musolanya yang saya ceritakan tadi itu musola panggung, atapnya itu masih daun tebu atau dado itu namanya welit kalau di tempat saya. Yang ada bambunya. Di sini posisinya musolanya dulu. Sekarang dialihfungsikan jadi taman. Sebagai taman. Kalau kita menyebutnya sebagai taman oval seperti itu untuk memberi tanda ini. Di situ ada kolam-kolamnya untuk pelihara ikan hias.
atas untuk Ikannya ikan koi Pak Ustadz ya? Iya. Nah, ini hanya sebagian saja, yang lebih besar itu di desa sebelah, desa Pagedangan sana. Oh, juga punya pondok sini? Iya, cuman usaha perikanannya di sana. Budidaya ikan? Iya, budidaya ikannya di sana, di Pagedangan. Lanjutkan. Nah, ini kita ke ruang akuarium. Ini kenapa dinamakan ruang akuarium? Ya karena isinya ya akuarium. Bermacam-macam ikan. Tapi ini ikan tawar. Untuk ikan-ikannya sendiri budidaya apa? Budidaya sendiri. Cuman sebagian juga beli bibitnya terus dibudidayakan. Seperti yang ikan patin, ikan bawal itu belum budidaya sendiri. Nama channelnya BP Audio. Kalau Pak Ustadz ingin ngasih dukungan bisa like dan komen. Sekarang kita ke ruang dalamnya pengasuh yang baru. Iya. Pengasuh yang baru. Nah, ini kan perlu diberitahukan juga kepada para pemirsa bahwa almarhum Kiai Haji Ahmad Bahru Mafdoluddin Soleh selaku pendiri pondok ini sudah sedo tahun 2010 kemarin. Jadi yang meneruskan sekarang ini adalah Ibu Nyai atau istrinya, didampingi sama putri-putrinya sama menantu-menantunya seperti itu. Jadi bukan pengganti, Pak. Jadi penerusnya seperti itu. Kalau dikatakan pengganti, tidak ada penggantinya. Penerusnya yang ada. Untuk yang meneruskan saat ini, menika yang istilahnya yang memimpin pondok ini itu Ibu Nyai sama putri-putrinya sama menantu-menantunya. Kebetulan beliau itu ada 5 putra-putrinya. Putra satu-satunya itu sudah wafat di Mekah waktu haji tahun 2000. Terus tinggal 4 putri, yang 3 putri sudah berkeluarga dan di sini semua. Yang bungsu itu masih melanjutkan kuliah di S2-nya di Malaysia. Monggo kita lanjut melihat ruangan yang ditempati oleh beliau dulu. Nah, ini adalah ruangan yang dulu ditempati oleh Romo Yai.
Ini kamar mandinya yang dipakai oleh beliau dulu ketika menempati ruangan ini. Terus ini kamar tidurnya beliau dulu. Nah, ini kamar tidurnya beliau dulu. Nah, untuk kamar tidurnya ini dibuka itu 1 tahun sekali. Pada saat menjelang tasyakuran pondok, biasanya beberapa hari sebelum tasyakuran pondok, yaitu ulang tahun pondok tanggal 8 atau 9 Jumadil Awal, itu ada acara ziarah ke lokasi pondok. Jadi semua ruangan yang ada di pondok ini dibuka dan dimasuki semuanya. Siapapun bisa masuk, baik itu jamaah, pengunjung dan lain sebagainya. Itu kita mengadakan istilahnya kunjungan lokasi pondok secara bersama-sama yang dikomando oleh pengurus. Itu berangkat biasanya kita berangkatnya jam 7:30, itu nanti selesainya itu jam 12 atau 12:30. Itu hanya jalan set gitu aja, nggak istilahnya nggak berhenti. Istilahnya sekalian tabarukan. Jadi seperti tempat-tempat yang tidak istilahnya tidak atau jarang dimasuki, kita masuki semua pada saat itu, 1 tahun sekali. Ini ruang meja makannya beliau dulu. Nah, ini meja makannya beliau dulu ketika menempati ruangan ini. Nah, dan ini dapurnya dulu, Mas. Ini dapurnya. Kalau sekarang tidak dipakai. Sekarang sudah tidak dipakai. Yang dipakai yang di sebelah utara yang lebih luas. Dulu dapurnya sini, terus meja makannya ini. Nah, ini untuk tempat makan ngusung makannya, menyimpan. Nah, kita sekarang menuju ke ruang berikutnya. Nah, ini ruang tamunya beliau dulu, Pak. Jadi ketika masih menempati dalam yang situ, itu ruang tamunya di sini. Cuman kalau dulu ya masih lesehan, digelari hambal seperti itu. Jadi kalau untuk sofanya ini baru 5 tahunan terakhir ini ditaruh di sini. Kalau dulu kalau untuk sofa-sofa kan memang belum ada. Jadi ngikuti zaman. Cuman ya apa istilahnya karpet tipis ya, yang seperti itu digelar di biasanya lantai. Agak tebal. Terus untuk kalau ada tamu yang sowan itu menemuinya di sini. Sekarang kita ke dalam yang ditempati oleh Bu Nyai sekarang. Nah, ini memang kenapa kok gelap-gelap seperti ini ya, karena untuk menghemat listrik. Kalau malam dinyalakan semua itu kalau malam Minggu sama malam Senin itu memang kita menggunakan genset untuk penerangannya. Jadi lampu-lampu dinyalakan semua. Terus kalau hari-hari biasa ya seperlunya saja untuk menghemat listriknya. Ini sebenarnya meja ini adalah tandon tempat wudhu yang di bawah. Oh, yang di bawah. Ini tutupnya ini bisa diangkat. Jadi kalau di atas digunakan untuk meja belajar, meja makan, bisa. Ini bisa untuk meja apa saja, bisa untuk rapat, mungkin musyawarah, bisa. Itu bisa. Cuman di dalamnya adalah air, tandon air. Praktis.
Nah, ini dalam atau ruangan dalam yang sekarang ditempati oleh Ibu Nyai selaku pengasuh pondok ini. Ini cekung apa? Pandangan aku sih nggak cekung ini. Ini datar. Mungkin efek dari pantulan cahaya, motif juga marmernya. Ini kalau Ibu Nyai mau ada apa berkenan menemui tamu, biasanya pintu besi itu dibuka. Itu beliau pinarak teng sofa, itu pertandanya beliau bersedia atau ada waktu luang untuk menemui tamu lah. Kalau itu ditutup itu artinya beliau sedang tidak ada di tempat, juga bisa, terkadang bisa ada kesibukan bisa, dan juga sedang istirahat juga bisa seperti itu. Artinya kalau pintunya itu ditutup seperti ini, itu tidak berkenan menemui tamu seperti itu. Nah, kalau untuk tamu-tamu yang mau sowan itu biasanya kan tamu-tamu putri itu ya istilahnya ada yang mengkoordinir dulu seperti itu. Terus nanti jamaah dari misalnya jamaah dari sana mau sowan seperti itu, ibu Nyai kalau istilahnya lewat hodamnya lah. Nggih, lewat apa istilahnya Mbak Wasi atau Neng Wasi yang mengkoordinir. Biasanya kita kan ada apa istilahnya petugas yang memang dikhususkan untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan Ibu Nyai seperti itu. Kita ke lantai 5. Ini yang masih belum pakai lift ini Pak Ustaz ya? Lantai 5. Ini musolanya yang lantai 5 yang biasanya digunakan untuk sholat jamaah asar, maghrib, sama isya. Dan kalau sekarang sholat taraweh juga di sini. Dan kalau hari raya digunakan untuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha seperti itu. Kalau untuk subuhnya kita di musola tadi yang baru dikerjakan tadi. Kalau untuk duhurnya kita jamaahnya di masjid masjidnya pondok yang di luar bangunan ini. Itu. Jadi untuk sholatnya sendiri juga dari warga sekitar juga ikut. Warga sekitar juga ada jamaah-jamaah yang dari luar kota, luar desa yang kebetulan saat itu mereka jadwalnya istiqomah tabarukan ke sini juga ikut juga seperti itu. Tapi kalau untuk para pengunjung atau orang tamu-tamu pengunjung itu jamaahnya di mana saja bisa. Itu yang saya sebutkan tadi adalah untuk khusus warga pondok, untuk santri dan riyadhah juga teman-teman yang istiqomah itu jamaahnya seperti itu. Kalau di subuh di musola tadi, duhur di masjid, asar, maghrib, isya di sini. Sekalian sholat tarawihnya di sini. Selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan.
Nah, ini adalah pelaminan kuade kalau kita menyebutnya. Setiap tahun kan kita mengadakan acara tasyakuran. Nah, salah satu rangkaian acaranya adalah nikah bersama. Nikah masal. Buatan masal. nikah bersama. Kalau masal, nikah apa nikah? Kalau masal itu kan istilahnya banyak. Cenderung dicarikan jodoh, dibiayai dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dilaksanakan di sini itu bukan massal tapi nikah bersama. Mereka membawa pasangan sendiri, juga biaya sendiri, cuman dilaksanakan di tempat ini bersama-sama dengan pasangan lain. Nah, pesertanya itu ada santri, juga orang-orang umum yang ingin melaksanakan pernikahan di sini bertepatan dengan tasyakuran pondok itu tadi. Sekalian juga acara hallnya pondok ini. Nggih. Terus kalau ini dibangun itu kalau ini loh maksud saya, kuadenya ini dibuat pertama kali itu tahun 2007, dan yang menggunakan pertama kali adalah pas acara pernikahan putrinya Romo Yai atau putrinya pengasuh, seperti itu. Yang 3 orang putri itu nikah dalam sehari sekaligus, seperti itu maksud sejarahnya. Jadi terus selanjutnya dilanjutkan untuk istilahnya setiap tahun digunakan. Pasti untuk ada yang nikah bersama. Pasti ada.